Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu sama bapak-bapak yang ada di sini atas kehadirannya. Di sini saya akan memaparkan atau tugas aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif. Di sini Bapak Ibu, mohon maaf waktunya ya Ibu ya untuk presentasi pada hari ini bukan berarti menggurui tapi sama-sama belajar kita tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ada yang sudah tahu Ibu, Bapak tentang budaya positif? Belum. Belum. Oke, kalau belum, Bapak Ibu, sini kita sama-sama belajar ya tentang pemahaman budaya positif. Di sini saya ucapkan dulu selamat datang guru-guru hebat karena Bapak Ibu guru yang di sini merupakan guru-guru hebat. Tidak semuanya bisa menjadi guru. Iya, kasih aplaus dulu dong untuk kita semua. Mari kita bersama belajar, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Karena kita tahu, Bapak Ibu, karena sekolah kita ini adalah rumah kedua bagi kita. Jadi, bagaimana kita mengimplementasikan pemahaman kita tentang budaya positif, terus untuk kegiatan budaya positifnya, terus untuk kegiatan belajar mengajarnya, serta membuat nyaman anak murid kita. Di sini konsep utama modul 1.4 Bapak Ibu yaitu budaya positif. Budaya positif di sini ada 8 bagian Bapak Ibu ya. Yang pertama perubahan paradigma, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebudayaan atau dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol atau restitusi, yang ketujuh keyakinan kelas, dan ke-8 adalah segitiga restitusi. Itu merupakan bagian konsep modul 1.4 yaitu budaya positif yang akan saya paparkan pada siang hari ini. Ini Ibu, kita belajar dengan paradigma baru. Nah, kalau kemarin Bapak Ibu ya kita kurikulum 13, sekarang ini sudah diberlakukan lagi kurikulum Merdeka, yaitu kita belajar untuk paradigma baru. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru dirancang dengan prinsip dan pembelajaran berdiferensiasi sehingga setiap belajar siswa sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Lanjut, di sini disiplin positif ya Bapak Ibu. Disiplin positif berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Tujuan disiplin adalah menumbuhkan kesadaran yang didorong dalam diri anak tanpa hukum dan hadiah. Nah, di sini menurut Jene juga menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin dari murid. Disiplin ini dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Lanjut, Pak. Iya. Nah, di sini poin yang kedua yaitu Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang di sini saya ambil di sini nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan di sini saya ambil 3 ya Bapak Ibu. Di sini tentang profil pelajar Pancasila, tentang Ibu, dan keterampilan hidup. Di sini saya jabarkan lagi tentang profil pelajar Pancasila, yaitu kita sudah tahu atau sudah mendengar tentang profil pelajar Pancasila, yaitu 1, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berbhinneka global, bergotong royong, dan kreatif.
Selanjutnya, menurut Ibu, sikap murid atau yang pertama yaitu toleransi. Nah, toleransi di sini dipaparkan oleh Ibu. Nah, yang berikutnya ya rasa hormat. Yang berikutnya integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu yang menurut Ibu, Bapak Ibu ya. Nah, yang sekarang di sini keterampilan hidup. Yang pertama itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik bagi dirinya. Itu nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, Bapak Ibu, di sini adalah kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia mempunyai kebutuhan dasar ya Bapak Ibu ya. Di sini kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan apa yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik pula. Nah, di sini kebutuhan dasar ada 5 Bapak Ibu ya. Kita sebagai manusia normal ada kebutuhan dasar. Yang pertama tentang bertahan hidup. Bertahan hidup dalam arti di sini yaitu Bapak Ibu tentang pangan atau makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang berikutnya kebutuhan hidup yang kedua Bapak Ibu. Kalau tidak kelihatan. Kasih sayang dan rasa diterima. Bapak Ibu punya rasa kasih sayang? Ya. Betul, punya kasih sayang? Punya. Iya. Iya, sip. Oke lah Ibu Yulis. Kasih sayang di sini ialah rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Itu merupakan kebutuhan rasa kasih sayang, dan kita sebagai manusia merasa diterima loh, gitu kan. Kita ada loh, gitu loh. Jadi kalau kita nggak ada, rasanya kayak mana gitu ya. Ada tapi seolah-olah tidak tiada. Nah, itu kan kita nggak enak jadinya ya kan? Ya. Iya. Selanjutnya yang bagian ketiga di sini tentang penguasaan. Penguasaan di sini yaitu tentang harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Jadi di sini penguasaan harga diri kita punya harga diri sedikit banyaknya ya Bapak Ibu tentang diri kita, keinginan kita juga, berprestasi kita perjelas ada, ya kan Bapak Ibu, memimpin juga ada, memimpin rumah tangga, memimpin anak-anak, memimpin keluarga, itu sebagai bentuk dari penguasaan diri kita. Selanjutnya Bapak Ibu yang berikutnya tentang kebebasan. Nah, kebebasan di sini Bapak Ibu tentang kemandirian kita. Kita punya kebebasan apapun itu, mau milih ini, milih itu kebebasan. Ya kan? Mau pengen makanan itu, makanan ini, itu adalah kebebasan. Nah, sebaliknya tentang mandiri, kita juga punya mandiri. Bukan mandi sendiri Ibu ya. Nah, jadi mandiri itu punya kualitas atau kompetensi kita sendiri. Memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengenali dirinya. Aku nih pengennya apa sih? Aku maunya kemana sih? Ya kan? Nah, itu namanya kebebasan kita. Yang selanjutnya Bapak Ibu yaitu tentang kesenangan. Nah, ini biasanya kesenangan itu berkaitan dengan kebebasan. Ya. Kalau sudah bebas berarti punya kesenangan sendiri ya Bapak Ibu ya. Nah, aku sudah puas ini, aku sudah senang ini, sudah memilih ini, memilih itu. Nah, jadi mempunyai kebebasan tersendiri dan mempunyai kesenangan tersendiri. Jadi bermain, tertawa, itu yang penuh dengan humoris, itu merupakan kesenangan diri kita sendiri. Di sini motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Kalau tadi kita 5 kebutuhan, sekarang motivasi manusia. Motivasi itu ada intrinsik dan ekstrinsik. Nah, di sini intrinsik di sini
saya menjabarkan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang berikutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang unsur ekstrinsik artinya di luar dari kita itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu ekstrinsik, artinya kita harus diakui loh, gitu loh. Kita harus ada loh. Nah, bukan berarti kita harus mengikuti kehendak dia atau kemauan dia, bukan. Ya Bapak Ibu. Mau sampai di sini kira-kira ada yang tanyain Bapak Ibu atau mau ngasih tanggapan? Silakan. Lanjut? Lanjut. Oke. Dilanjutkan dulu. Di sini kita lanjutkan ke konsep disiplin dengan identitas, gagal, dan berhasil. Di sini ada hukuman Bapak Ibu ya. Ada konsekuensi dan ada restitusi. Nah, kalau kita, kebiasaan kita secara sadar dan tak sadar, kita melakukan kesalahan, anak melakukan kesalahan, secara sadar dan tidak sadar, kita memberikan hukuman kan kepada siswa, ya Bapak Ibu ya. Nah, hukuman di sini itu ternyata ada fungsi atau ada terkaitannya dengan siswa tersebut, yaitu satu, tidak terencana. Yang kedua, murid tidak tahu apa loh yang terjadi. Yang ketiga, bersifat satu arah. Dan keempat, hukuman itu berbentuk fisik dan psikis. Nah, kalau konsekuensi di sini itu terencana atau disepakati, artinya dua belah pihak ya, Bapak Ibu ya. Jadi ada anak, ada kita. Nah, yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Mau tak mau, terima tidak terima. Jadi siswa itu harus menjalankan. Nah, yang berikutnya, sikap guru selalu monitor guru. Itu udah belum ya tugasnya? Ini gimana loh ya? Nah, itu jadi disebut konsekuensi. Tapi beda dengan restitusi. Kalau restitusi di sini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kalau anak kita salah itu prosesnya melalui pendekatan restitusi. Yang kedua, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Artinya menanyakan, nak kamu ini ngapa salah? Nak ngapa kamu ini berbuat seperti ini? Nah kira-kira bagusnya gimana? Maunya apa? Nah itu mencari solusi sendiri siswanya. Itu kegiatan restitusi. Jadi di sini konsep disiplin dengan identitas ada yang gagal dan ada yang berhasil. Ada yang hukuman yang berhasil, ada juga yang gagal. Konsekuensi juga ada yang gagal, ada juga yang berhasil. Sebaliknya restitusi juga ada yang gagal, juga ada yang berhasil. Tapi kalau biasanya restitusi kebanyakan itu berhasil. Nah, ini perbedaannya Bapak Ibu. Saya sebelum mempelajari modul ini, jujur di Bapak Ibu, banyak sekali kesalahan ternyata. Menurut saya ini sudah benar, ini sudah pas menurut kita ya, menurut saya sendiri. Ini sudah pas loh untuk anak yang karakter seperti ini sudah pas juga loh untuk siswa yang seperti ini dengan kesalahan mereka seperti ini. Ternyata di sini Bu Bapak Ibu ya, perbedaannya. Kasus siswa yang tidak mengerjakan PR. Nah, kalau siswa biasanya kalau tidak mengerjakan PR, kalau saya kemarin itu selalu hukuman, ya kan? Hukuman tuh, ngapa nggak kerjain PR, kerjain lagi 5 lembar, 2 lembar, atau ngerjain lagi ulang gitu kan? Ternyata di sini tuh kalau hukuman, guru menghukum murid dengan berdiri 10 menit, itu termasuk hukuman. Di depan kelas itu termasuk hukuman. Guru marah dan murid menjadi takut, itu ternyata termasuk hukuman secara psikis. Ternyata seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau konsekuensi, di sini guru memberikan konsekuensi untuk menulis PR sebanyak 3 kali atau 3 lembar misalnya. Itu termasuk konsekuensi ternyata. Nah, yang berikutnya, guru tegas dan murid menghormati peraturan kita. Nah, karena ada umpan balik tadi kan, karena konsekuensi kan ada 2 arah. Jadi, murid juga memahami aturan kita. Oh iya, pengennya ibu seperti ini, ibu juga pengennya seperti ini. Kan ada imbal baliknya, ada kerjasamanya di situ. Jadi ini hukuman, berbentuk hukuman, ini perbedaan konsekuensi dan sebaliknya satu restitusi. Kalau sistem restitusi Bapak Ibu di sini,
Kalau ada kasus siswa yang tidak mengerjakan PR, dia melalui guru menanyakan keyakinan kelas dulu. Apa pada dirinya membuat murid menyelesaikan masalahnya. Kenapa nggak menyelesaikan PR? Kenapa nggak mengerjakan PR? Harusnya memang ada pendekatan terlebih dahulu ternyata di dalam restitusi. Nah, kalau alasannya Bu saya ngantuk, Bu saya nggak bisa, Bu saya misalnya main game. Nah, di situ kita lebih dekat lagi. Kenapa main game? Apa gunanya main game? Atau dapat nggak nilai positifnya main game di situ? Jadi keyakinan kelas itu perlu dilakukan lagi atau diulas lagi dengan anak tersebut. Yang berikutnya yaitu guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, karena kita menanyakan terus, ya kan, apa alasannya, apa maunya, jadi gurunya juga akhirnya terbuka, siswa juga lebih menghargai atau meyakini bahwa dia itu merasa salah atau memang keadaan dia harus tanggung jawab. Mungkin seperti itu Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah, ini 5 posisi kontrol Bapak Ibu yang harus kita gunakan atau kita pahami. 5 posisi kontrol ini Bu, kalau saya kemarin cenderung ke yang pertama, hukuman. Ya Bapak Ibu ya. Jadi berdiri depan kelas atau berdiri di barisan itu, ya kan? Itu hukuman memang yang kemarin saya lakukan secara tidak langsung ya Bapak Ibu. Tapi ternyata setelah mempelajari di modul 1.4 ini, saya itu banyak sekali salah. Menurut saya benar, ternyata bagi siswa itu kurang pas atau tidak pas. Nah, di sini yang pertama itu hukuman, bentuk dari 5 kontrol atau kasus tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Hukuman itu berdiri di depan barisan. Nah, yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah ini ada kata-katanya Bapak Ibu ternyata. Berapa kali Ibu harus ngasih tahu kamu, Ibu kecewa sama kamu loh nak. Nah, itu kata-kata yang memang kita merasa anak itu bersalah. Di situ ternyata seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, sebaliknya kita di posisi sebagai teman, ternyata ada juga kata-katanya. Ayolah, buat Ibu bangga. Kali ini tidak apa-apa. Atau untuk hari ini aja. Itu ternyata ada kata-kata tersendiri. Karena kita di posisi sebagai teman. Nah, lanjut lagi dengan posisi kita sebagai pemantau. Pemantau juga ada kata-katanya Bapak Ibu ya ternyata. Kamu sudah melanggar apa, peraturan dan konsekuensinya apa. Nah, itu pemantau. Jadi kita cuma mantau apa sih maunya gimana, terus pengennya apa anak itu sebagai pemantau. Nah, tapi kalau sebagai manajer, di sini ada kata juga Bu, ya. Apakah kamu tahu kesalahan kamu, ya kan? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu ini? Nah, artinya memancing anak itu untuk berpikir, bernalar kritis dan melakukan hal yang positif dan tidak lagi melakukan kesalahan tadi. Artinya merasa bersalah tadi. Jadi dari sini Bapak Ibu, saya sendiri kemarin menempatkan posisi kontrol saya ini Bapak Ibu ya, jujur jauh dari yang ke-5. Jadi masih pada pertama. Iya, terkadang ke poin kedua juga jarang juga. Jadi memang harus kita sama-sama belajar di sini. Saya juga belajar, Bapak Ibu ya. Ternyata sebagai guru itu banyak sekali yang harus kita tanamkan, bukan dari ilmu saja, tetapi memang dari diri kita sendiri. Kita nih ngadepi anak di posisi mana? Gitu loh. Kita anak ini pengennya maunya apa gitu. Jadi kelima posisi ini kita harus memang pakai gitu. Ya Bapak Ibu. Sampai sini ada pertanyaan atau ada tanggapan? Monggo. Belum. Ya. Lanjut ya berarti ya.
Oke. Selanjutnya poin berikutnya yaitu keyakinan kelas. Keyakinan di sini, kenapa kok keyakinan ya? Kok bukan peraturan? Nah, karena apa Bapak Ibu? Kalau peraturan itu biasanya kita yang menentuin kan? Kamu harus ini, kelas kita harus ini loh. Kalian harus ini, harus ini gitu. Berarti kan kita yang membuat. Tapi kalau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, itu yang membuat adalah siswa itu sendiri. Jadi siswa itu diberi kesempatan untuk menulis atau ditanya, pengennya kelas kita maunya pengen kayak mana sih? Pengen nyaman atau pengen bersih atau pengen kayak gimana gitu. Jadi kita tanya sendiri memang ke siswanya itu dalam kelas kita. Bapak Ibu di sini kan banyak juga wali kelas ya. Jadi sudah tahu kondisi kelasnya, bagaimana muridnya juga sudah tahu ruang lingkupnya. Bu, keyakinan kelas itu harus sama nggak dengan tetangga sebelah? Tidak harus sama. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu tergantung dari kita sendiri. Mau kesepakatannya kayak mana? Karena beda siswa, beda juga keinginan. Beda ruang kelas juga, beda juga keinginannya seperti apa. Nah di sini kenapa kok keyakinan? Ya kata tadi, satu ya lebih abstrak dari aturan. Kalau kemarin aturan itu hanya berfokus pada kita sendiri, kalau keyakinan itu kita bisa mengeluarkan atau anak itu berpendapat, pengennya seperti ini, gitu. Yang kedua yaitu berupaya pernyataannya universal, artinya mudah dipahami, ya kan? Ringan, mudah dipahami, gitu. Jadi tidak mempersulit. Anak-anak itu pengennya kayak mana sih gitu nah. Yang berikutnya poin ketiga dibuat dalam bentuk positif. Karena dalam bentuk positif, jadi keyakinan kelas ini Bapak Ibu tidak boleh menyatakan tidak boleh buang sampah. Ada kata-kata tidak boleh. Jadi buanglah sampah pada tempatnya seperti itu. Jadi menyatakan kata-kata yang positif, duduk di bangkunya masing-masing seperti itu Bapak Ibu ya. Itu sekedar sebagai contoh. Yang berikutnya Bapak Ibu bagian keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Kata-katanya itu simple. Karena yang membuat anak-anak jadi simple. Apa sih yang ada yang di pikiran mereka aja lah, tulisin anak gitu. Bu, aku pengen bangkunya ditukar. Ya tulisin aja. Silakan nak. Setiap minggu tukar tempat duduk. Nah, silakan, enggak apa-apa. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi memang bahasanya juga lebih simpel, pendek, dan mudah dipahami karena anak-anak yang membuat kesepakatan itu. Yang berikutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang berikutnya, yang keenam, semua warga sekolah atau kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi kalau kita jangan terlalu lebar karena ini adalah perubahan, kita berubah juga, maksudnya tuh jangan terlalu lebar dulu Bapak Ibu ya, kita buat dulu kayak kesepakatan kelas di ruang lingkup kelas kita sendiri. Jadi kelas kita ini pengennya gimana loh, anak-anak pengennya apa loh, ya kan? Mau nyaman kah, mau bersih kah, atau mau seperti apa gitu. Jadi anak-anak sendiri yang biar ngomong, jadi melalui tulisan atau melalui pendapat mereka sendiri-sendiri. Dari hasil yang apa mereka ucapkan, apa yang mereka sampaikan, kita kesimpulkan menjadi keyakinan kelas. Itu Bapak Ibu ya gambar. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan ke slide berikutnya, kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu untuk menyegarkan suasana. Oke, setuju? Kita sambil belajar dulu Bapak Ibu ya. Ya. Berdiri Bapak Ibu. Iya. Ice breaking dulu Bapak Ibu. Lagi. Yuk, silakan. Ayo Bapak Ibu, kita belajar yuk. Goyang-goyang ya, semuanya goyang. Sam. On the CD Action Fun Dance by the Learning Station. Arms up high, reach for the sky,
Let's sing along to the silly, silly rap sound. Lanjut. Yuk. Rap Sam Sam. Boleh sambil nyanyi ibu-ibu ya. If you want to be a rap sound master, you gotta go a little faster. Rap sound sound, rap sound sound, gooey 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 gooey, rap sound sound, rap sound sound, rap sound sound, gooey 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 gooey, rap sound sound. Alrighty. Gooey 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 gooey, rap sound sound. Alrighty. Alrighty. Gooey 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 gooey, rap sound sound. Arms up high, reach for the sky. If you wanna be a rap sound master, you got to go a little faster. Rap sound sound, rap sound sound, gooey 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 gooey, rap sound sound, rap sound sound, rap sound sound, gooey 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 gooey, rap sound sound. Gooey 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 gooey, rap sound sound. Gooey 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 gooey, rap sound sound. Arms up high, reach for the sky. If you wanna be a rap sound master, let's go a little faster. Rap sound sound, rap sound sound, gooey 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 gooey, rap sound sound, rap sound sound, rap sound sound, gooey 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 gooey, rap sound sound. Gooey 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 gooey, rap sound sound. Gooey 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 gooey, rap sound sound. Arms up high, reach for the sky. If you wanna be a rap sound master, let's go a little faster. Rap sound sound, rap sound sound, gooey 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 gooey, rap sound sound, rap sound sound, rap sound sound, gooey 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 gooey, rap sound sound. Gooey 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 gooey, rap sound sound. Gooey 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 gooey, rap sound sound. Arms up high, reach for the sky. If you wanna be a rap sound master, let's go a little faster. Rap sound sound, rap sound sound, gooey 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 gooey, rap sound sound, rap sound sound, rap sound sound, gooey 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 gooey, rap sound sound. Yeay. Lagi Bapak Ibu? Udah? Ya silakan. Tarik napas dulu Ibu ya. Iya boleh, silakan Bu, tarik napas dulu sambil ini. Tapi gimana Bu suasananya kan? Tidak tegang ya Bu ya? Panas. Ya. Lanjut. Sebelum ke slide berikutnya Bapak Ibu. Siapa yang mau berbagi tentang pengalaman kegiatan belajar tentang menghadapi siswa yang memang kadang nih melanggar aturan atau disiplin sekolah. Silakan Bapak Ibu yang ingin berbagi pengalaman. Silakan. Silakan Ibu Yulis. Ibu Petra, apa Ibu Yulis, apa Ibu Tina, atau Ibu Doris. Ini biasanya nih, atau nggak apa-apa Bu Doris berpengalaman tentang wali muridnya atau siswanya, silakan. Iya boleh. Silakan Ibu Doris atau Ibu Yulis atau Ibu Petra. Silakan monggo. Atau Ibu Enda dari OC. Siapa pemalu? Nggak boleh pemalu lah. Oke, silakan. Iya, kita bergiliran nanti. Biasanya tuh kalau nggak ada yang memulai, biasanya tidak akan berlangsung. Iya.
Iya, boleh. Iya, dari Bu Yulis. Iya, silakan. Silakan Ibu. Iya. Penerapan disiplin positif kan kalau teorinya tadi itu sudah sangat menarik sekali kan Bu ya. Iya, betul. Nah, bagaimana kami sebagai guru Ya. kadang kita kan sudah paham teorinya Bu, bahwa sebaiknya tidak mengatakan hal-hal yang bersifat negatif. Betul, Ibu Endah. Kemudian juga tidak boleh memberi hukuman, tidak boleh juga jangan kayak gitu kan Bu. Iya. Kata-kata yang baik. Iya. Cuman Bu, kalau misalnya saat siswa melanggar posisinya sedang berjalan, terkadang kan emosinya tidak terkontrol Bu. Tiba-tiba misalnya bagaimana cara kita mengingatkan diri kita sendiri supaya kita bisa menerapkan apa yang sudah kita pelajari ini dan tidak menggunakan cara-cara yang lama. Boleh pakai contoh praktek nggak Bu? Boleh, boleh Bu. Ibu Petra mungkin mau Iya. praktek sebagai siswa yang melanggar. Oke, silakan. Silakan. Misalnya Ibu Beta jadi sebagai siswa yang melanggar ya? Pelajaran Ibu sudah mulai 2 jam. Ya. 3 jam Ibu Petra baru datang. Ya, boleh, boleh. 2 jam di kantin. Oke. Siap. Oh, boleh. Ada kalau teori kita Ya, ya, betul, betul, betul. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk, Nak. Maaf Ibu, saya terlambat. Oh iya. Nak, pulang itu dari mana tadi, Nak? Dari Barito Bu, baru Barito? datang iya. Oh iya. Dari sini kendaraannya naik taksi atau Naik motor odong-odong Bu. Odong-odong. Iya. Vina, Oh, kamu pasti ada alasan tersendiri ya? iya Bu. Kenapa Vina hari ini terlambat sekolah? Coba dijelasin sama Ibu, Nak. Kemarin Bu, di itu sampai malam acara top model Bu. Di Top desa, iya Bu. Oh, bagus dong. Artinya Vina juga punya Catwalk, Bu. bakat. Iya. Iya Bu. Artinya Vina juga punya bakat tuh kan ya? Iya Bu. Iya, tentang catwalk itu. Iya. Nah, Vina merasa bersalah nggak hari ini? Iya Bu. Salahnya di mana, Nak? Sudah telat lebih dari setengah jam Bu. Setengah jam. Berbuat salah itu wajar ya, Nak ya? Iya Ibu. Nah, kita juga sebagai manusia itu tidak ada yang sempurna. Iya Bu. Nah, tapi Vina, kalau misalnya terlambat, punya alasan tertentu, sebelumnya kan bisa ngabarin ibu atau gimana gitu. Jadi enggak terlambat jauh lama Iya, Ibu. seperti ini ya Vina. Iya Ibu. Nah Vina, sekarang ibu mau nanya nih, Iya Ya. Bu. Vina melanggar ini kira-kira sesuai kesepakatan kelas kita enggak? Iya Bu. Melanggar, Tidak sesuai melanggar Bu. melanggar. Iya. Melanggarnya gimana? Coba Vina tolong jelasin tuh. Ibu pengen dengar. Tadi saya telat Bu, datangnya sudah 2 jam pelajaran mau habis baru sampai ke sekolah, baru masuk kelas. Tadi saya nunggu motor dulu Bu, motornya dipakai ibu sama bapak saya nako Bu. Oh iya. Iya Bu. Artinya kalau melanggar masuk tidak terlambat artinya disiplin ya. Iya Bu. Nah, disiplin kelas kita Iya ya. Bu. Nah, artinya itu berarti tidak melakukan tepat waktu. Iya, Ibu. Ya, Vina ya. Iya. Jadi kira-kira dari karena Vina melakukan melanggar keyakinan kelas ini, langkah Vina selanjutnya apa kira-kira Vina? Saya tidak akan mengulanginya lagi Bu. Saya akan datang tepat waktu. Mungkin saya membersihkan kelas setelah pulang sekolah nanti Bu, sebagai hukuman yang saya lakukan atas perbuatan saya hari ini. Oh, gitu Vina ya. Iya Ibu. Ya, tapi terima kasih Vina sudah menyadari kesalahannya, Iya, sudah Ibu. berani melakukan tanggung jawabnya Iya, Bu. karena sudah menebus kesalahannya. Tapi Ibu tidak meminta itu Vina Iya. ya. Ibu cuma meminta Vina nanti dari sini ke depan harus berubah Vina ya. Iya Nah, Ibu. Terus boleh nggak Ibu nanti berkolaborasi atau berkomunikasi dengan orang tua Vina? Boleh Ibu. Karena Ibu juga nggak bisa sendiri Pin, ya Iya kan? Bu. Di sini Ibu juga ada Bapak Kepala Sekolah, Iya. Ibu Guru BK, kesiswaan sebagai tanggung jawab. Iya, Nanti Bu. kalau Vina terlambat terus gimana? Iya Bu. Telat kan pelajarannya. Nah Ibu juga harus komunikasi dengan orang tua Vina. Iya Ya. Bu, boleh. Nah jadi
minta tolong sama orang tuanya juga, jangan sampai terlambat. Iya. Kalaupun kendaraannya macet, bisa ngasih tahu ke guru piketnya. Iya, Ibu. Ya, mungkin itu aja Vina ya. Iya, Ibu. Bisa dipahami Vina ya? Bisa, Ibu. Oh iya, silakan Vina duduk kembali ya. Ibu juga minta maaf Vina ya. Ya, saya minta maaf ya, Bu. Iya, Terima sama-sama. kasih, Ibu. Iya, sama-sama Ibu. Iya, Bu. Iya. Kasih tepuk tangan dulu. Mungkin itu ya Ibu Enda ya, sedikit apa namanya, kita kegiatan apa ya, restitusi atau ibarat menangani permasalahan yang Ibu tanyakan tadi. Nah, mungkin ada ditambah penambahan lagi dari guru-guru yang lain atau gimana Bapak Ibu? Silakan dari hasil upaya saya sebagai penempatan atau apa ya namanya, kegiatan restitusi. Kalau ada tambahan silakan, atau ada yang menambahi monggo gitu. Cukup. Ibu Enda gimana tadi? Sudah tergambar atau belum, atau bagaimana kira-kira? Atau kurang pas? Tidak apa-apa Ibu Enda, kita kan berkolaborasi, artinya belajar bersama loh Bu. Sudah ada pencerahan. Oh gitu ya. Tapi kalau itu kan masih yang dari kami kelas, Bu. Kalau dari lapangan dulu. Oh iya, boleh. Silakan. Mungkin dari lapangan ya. Bu Iris silakan gitu. Iya, karena iya, silakan Ibu. Pengalaman Ibu Yuli sebagai guru olahraga. Iya, silakan yang di lapangan. Iya, betul Ibu. Ya, saya berusaha juga berbagi praktik baik di lapangan seperti yang Ibu Enda minta. Iya. Biasanya kami di lapangan itu banyak masalah yang dihadapi, contohnya seperti yang tadi adik Pina tadi Iya, ya Bu ya, yang betul. datang terlambat. Kemudian yang sering kali saya temui di lapangan itu Bu Enda tidak memakai seragam olahraga. Nah, Iya. betul. Sebelum memulai pembelajaran di lapangan, seperti yang sudah disampaikan guru penggerak sebelumnya, kita kan sudah punya kesepakatan kelas atau yang sekarang disebut dengan keyakinan kelas. Saya berusaha Bu ya, berusaha dengan tidak memberikan hukuman. Iya. Tapi di sini saya lebih ke bertindak sebagai teman Bu. Iya, karena betul. anak-anak yang sudah usia SMP saya kira sudah sepatutnya menjadi teman kita. Kalau dihukum sudah tidak mempan lagi Bu, karena sudah beberapa kali dari awal saya mengajar olahraga tidak ada yang berhasil, meskipun saya suruh mereka push up, lari keliling lapangan, tetap anak tersebut tidak membekas, iya, di hatinya atau di perasaannya, jadi atau di ingatannya, jadi terasa hambar hukuman tersebut. Jadi berhubung sudah mungkin dari belajar hari ini saya akan lebih menerapkan, saya lebih setuju yang ketiga tadi Bu, apa itu Bu? Manajer. Yang mana? Apa? Sebagai teman. Iya, sebagai teman. Iya. Iya, karena saya lebih senang lebih dekat dengan siswa. Tapi kalau nantinya kurang berhasil, saya akan mencoba dengan yang seperti Ibu lakukan tadi. Iya. Tapi menurut saya yang dilakukan tadi mungkin tidak cocok untuk semua siswa. Betul. Iya. Karena karakter anak kan beda-beda Bu ya. Kalau yang tadi saya anggap sudah sopan, kalem. Iya. Kan kalau di lapangan kalau biasanya yang tidak pakai baju olahraga itu anak cowok Bu ya. Iya, betul. Otomatis biasanya tuh kita langsung kasih hukuman Bu ya. Tapi karena sudah tidak mempan lagi hukuman tadi, jadi saya ajak ngobrol. Iya, Seperti itu. Sepertinya masih saja Bu, meskipun sudah saya jadikan teman, masih sesekali melakukan kesalahan. Mungkin saya akan mencoba saran yang barusan Ibu berikan untuk kedepannya. Ya mungkin itu saja, mungkin guru lain ada juga, meskipun tidak hanya di lapangan, mungkin Bu Nur Fitria di kelas saya 9A itu sering kali menghadapi masalah dengan anak-anak saya yang super sangat aktif dan ya, Bu, ya. sangat berbeda dari yang lainnya. Silakan Bu Nur. Iya. Iya, monggo. Iya, ini berbagi loh, Bu. Bukannya berbagi pengalaman baik. Jadi nggak apa-apa. Jadi kita tahu loh nanti posisi kita nih di mana. Ya, posisi kontrol kita nih di mana? Apakah di penghukum atau di teman atau sebagai pemantau. Nah, di situ. Jadi memang apa ya, untuk menempatkan diri kita itu memang berbeda-beda.
karena beda juga karakter siswanya. Monggo, Ibu Nur. Ya, sebenarnya apa yang dirasakan sama Ibu Yulis itu hampir mirip, mungkin sama dengan yang saya rasakan di kelas, dan saya itu cenderung mengutamakan itu di hukuman, Bu, karena sepertinya diajak ngobrol pun nggak ada efeknya atau dampaknya bagi mereka. Jadi kita hanya ibaratnya hanya sekedar memberitahu di depan kita, mereka akan menerima. Tapi untuk hari selanjutnya pasti terus dilakukannya. Dan oleh sebab itu saya sekarang ini masih ke hukuman. Mungkin nanti kalau sudah mendapatkan pembekalan dari Ibu, materi dari yang Ibu jelaskan ini, mungkin saya akan menerapkannya di kelas, dan semoga semoga apa yang diharapkan itu bisa tercapai. Iya. Dan siswa itu dapat menerapkan nilai positif budaya positif itu tadi. Iya. Terima kasih. Terima kasih, kita kasih aplaus dulu untuk Bu Yulis dengan Ibu Nur Fitria. Iya, betul. Jadi betul sekali ya, di lapangan itu sama sekali itu berbeda. Di ruangan juga berbeda Bapak Ibu ya. Jadi kalau di lapangan itu apalagi kayak Ibu Yulis tadi di olahraga, ya memang sepertinya memang apa ya, istilah hukuman itu tidak bisa membekas, ibarat itu tidak bisa berlanjut, itu tidak bisa. Nah, jadi memang harus di posisi di mana kita menempatkan posisi siswa itu di mana aja. Mau sebagai pemantau, ada sekali yang memang di hukuman, ada memang di teman, ada memang di manajer. Nah, ada yang memang di saat itu merasa bersalah, siswa itu disuruh merasa bersalah, ada seperti itu. Jadi kalau mereka itu, siswa itu sudah merasa bersalah, artinya kan, oh iya, dengan adanya begini menyadari kesalahan itu dan dia akan bisa berubah di situ. Jadi disitulah memang tantangan kita, atau kita tahu bahwa posisi kontrol kita, tempat kita, ya kan, di mana kita harus bertindak, di mana kita harus menempatkan diri kita. Ya, ada lagi Bapak Ibu yang ingin berbagi? Tidak ada? Cukup. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini tadi sudah? Belum. Sudah. Restitusi. Ini tadi sudah belum Bapak Ibu? Sudah. Oh, restitusi ya? Iya, restitusi ya kan? Nah, yang kita lakukan dengan Ibu Betra yang sebagai mewakili siswa tadi ya Bapak Ibu, itu kegiatan restitusi. Jadi segitiga restitusi ini Bapak Ibu merupakan strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Nah, karena kadang siswa ini Bapak Ibu berbeda-beda, bermacam ya kan, dari ragam budayanya. Jadi di sini ada 3 tahapan restitusi. Jadi tahapan 3 restitusi, pertama satu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Bu, apa sih yang dinamakan menstabilkan identitas gitu? Lanjut slide berikutnya. Ini Bu, Bapak Ibu ya, yang namanya kan menstabilkan identitas. Ternyata kita melakukan memperbaiki atau menanyakan kesalahan seseorang itu memang harus ada pertanyaan-pertanyaan tersendiri Bapak Ibu, supaya kita lebih dekat lagi dengan siswa tersebut. Di sini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang pertama, berbuat salah itu wajar ya. Wajar sekali berbuat salah itu, nah ya, sama dengan tadi kasusnya dengan Vina tadi ya kan. Tetapi tidak boleh juga harus berterus-terus ya kan di situ. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Iya betul, tidak ada manusia yang sempurna. Setiap manusia itu selalu melakukan kesalahan baik kecil maupun besar. Nah di sini pertanyaan ketiga, Ibu Bapak juga pernah melakukan hal seperti itu, tapi tidak juga langsung berterus-terus atau berlarut-larut ya kan. Harus kita berbenah diri. Nah, yang berikutnya, Ibu Bapak tidak mau mencari yang salah, tapi Ibu Bapak mau cari solusi dari permasalahan ini. Lanjut.
Yang berikutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, dari kejadian-kejadian kalau mereka anak kita salah, itu divalidkan dulu kesalahannya itu atau permasalahannya itu divalidkan dulu. Benar apa enggak, berbohong atau tidak, ya kan Bapak Ibu? Nah, berdasarkan prinsip perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, di sini ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu ya, yaitu kamu pasti punya alasan loh kenapa melakukan seperti itu. Nah, jadi dari pertanyaan itu akhirnya siswa itu menjawab, aku ini loh Bu, aku itu loh Bu, aku begini loh Bu, dan begitu. Itulah yang kita gali dari yang merasa atau memvalidkan tindakan yang salah. Yang berikutnya, pertanyaan berikutnya itu, padahal kamu bisa loh melakukan hal lebih buruk yang ini, tapi haruskah lebih buruk atau akan memperbaiki? Di situ ya Bapak Ibu. Yang berikutnya, pertanyaan ketiga yaitu, kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu. Nah, yang penting bagimu. Kira-kira penting nggak kira-kira itu? Kalau penting bagimu, bagaimana? Kalau tidak penting bagimu, itu bagaimana? Ya Bapak Ibu. Lanjut. Yang berikutnya yaitu menanyakan keyakinan yang ada pada diri kita atau pada siswa tersebut. Karena sudah melakukan keyakinan kelas, sudah melakukan secara serentak di dalam kelas. Nah, ini berdasarkan teori kontrol kita termotivasi secara intrinsik. Itu juga ada beberapa pertanyaan untuk menggugah peserta didik tersebut merasa berubah atau untuk merubah dari kesalahan. Di sini ada pertanyaannya juga Bapak Ibu. Apa keyakinan kelas kita? Akhirnya kan anak tersebut ingat, oh ini loh Bu keyakinannya. Kalau aku melanggar berarti aku tidak menepati yang ini loh Bu. Sama dengan Vina tadi. Dia terlambat artinya tidak menghargai waktu, ya kan? Nah, waktu tersebut berarti. Nah, di situ ya, Bapak Ibu. Selanjutnya, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Yaitu disiplin sekolah, ya kan? Disiplin dalam belajar, disiplin masuk. Nah, itu merupakan nilai-nilai atau budaya positif yang telah disepakati di kelas kita misalnya. Terus yang berikutnya, kamu ingin seperti apa sih? Nah, pengennya apa? Kalau terlambat terus pengennya apa? Nah, tapi kalau tidak terlambat pengennya apa? Nah, itu menanyakan atau memberikan menarik pertanyaan-pertanyaan yang memang harus kita ketahui jawabannya dari peserta tersebut atau dari siswa tersebut. Yang berikutnya, seperti apa gambaran kelas yang diinginkan atau yang kalian inginkan. Nah, kalau misalnya terlambat itu ideal nggak sih? Bagus nggak sih? Kan gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu yang kita sampaikan kembali. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi yang kami lakukan Bapak Ibu ya. Nanti kalau ada salah, ada tanggapan, silakan. Bisain lagi. Faktor sinyal. Sinyal. Sinyal ya. Nah,
Ya, itu tadi penerapan atau contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan dalam kelas ya Bapak Ibu ya. Jadi boleh ditanggapi atau ada pertanyaan silakan. Ibu-ibu, monggo. Ada? Iya, silakan Ibu Endah. Iya, iya. Segitiga restitusi itu kan kalau selintas saya lihat dari video tadi itu menggiring. Kita sebagai guru itu perannya untuk menggiring siswa, bagaimana mereka menemukan sendiri kesalahannya, kemudian bagaimana cara mengatasinya tanpa hukuman, tanpa hal-hal yang bersifat negatif kayak gitu, Bu. Iya. Nah, sedangkan kita kan kalau mengajar itu kan ada JP-nya, ada alokasi waktu tertentu. Menurut saya kalau misalnya itu kan hanya satu pelanggaran nih Bu. Iya, betul. Kalau ada beberapa pelanggaran di kelas, otomatis kita butuh waktu untuk menggiring siswa mencari solusi tadi Bu. Nah, bagaimana cara kita menerapkannya dalam pembelajaran dan bagaimana solusi yang bagus supaya disiplinnya tetap diterapkan, tapi tujuan pembelajaran kita juga tetap berjalan seperti itu. Makasih Bu. Iya, terima kasih Bu Endah. Kira-kira ada yang mau menanggapi sebelum saya menanggapi, Ibu-ibu? Ada? Tidak ada? Oh silakan. Oh boleh Bu Yulis. Silakan Bu Yulis. Pertanyaannya tadi bukan menjawab, tapi ini
menambahkan saja. Menambahkan, oke. Kalau kata Bu Enda tuh kalau lah masuk kelas tuh masalah tuh banyak, tidak Betul. hanya satu. Misalkan yang tadi kan hanya Ah. satu, jadi fokus kita menyelesaikan yang satu ya Bu Enda ya. Nah iya, maksud Bu Enda juga tidak memakan waktu untuk pembelajaran. Kalau saya pribadi, saya akan mengingatkan kesepakatan kelasnya Bu. Jadi waktunya tidak terlalu lama, semua masalah sudah tercover. Tapi kalau kurang tepat bisa ditambahkan lagi. Itu Iya, jawaban betul. dari saya. Iya, terima kasih Ibu Yulis ya. Sudah membantu atau menyampaikan pendapatnya ya. Jadi memang benar Ibu Enda ya, kita kadang di dalam kelas itu memang banyak sekali permasalahan. Belum ada yang siswanya yang seperti ini, belum ada yang terlambat, belum ini. Karena tadi saya itu sebagai wali kelas ya, sekaligus wali kelas, jadi saya meluangkan waktu sedikit. Nah, untuk kegiatan restitusi itu. Nah, tapi kalau untuk untuk menerapkan restitusi karena untuk meminus waktu bisa sesuai dengan yang disarankan dari Ibu Yulis tadi. Nah, keyakinan kelas kita apa loh? Mengingatkan kembali. Jadi kita tuh belajar mengingatkan kembali. Oh, mengingatkan kembali. Oh, keyakinan kelas kita apa? Nah, itu tadi yang anak si Abdi tadi melakukan apa? Kira-kira melanggar kesepakatan kelas gak, Nak? Nah, dari situ kita juga bisa panggil. Dari situ juga kita bisa menemukan atau menanyakan kesalahan-kesalahan atau menanyakan atau kita bisa juga menerapkan kegiatan restitusi. Atau bisa juga Ibu Enda nanti dipanggil lagi ya kan. Sudah pembelajaran, kita ditempatkan di ruang tertentu atau di ruangan Ibu ya kan sebagai guru mata pelajaran atau sebagai ketua OSIS-nya, pembina OSIS-nya, kita menanyakan lagi secara intern dengan siswa tersebut. Mungkin itu, Bu. Iya, terima kasih Ibu. Iya. Ada lagi yang mau ditanyain? Iya. Iya Ibu, coba Bu. Ini sebenarnya kita berbagi cerita Bu sebagai wakil kesiswaan Ibu. Wakil kesiswaan. Bu, gimana menghadapi siswa yang ini di kita ini Bu, sebagai kesiswaan kita berbagi? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin sharing-sharing ya Bu ya. Iya boleh Bu. Jadi dalam menghadapi program-program saya, itu salah satunya ada budaya positif, ruang lingkup pembinaan siswa. Namun di dalam melaksanakan budaya positif tersebut berkaitan dengan yang disampaikan oleh Ibu Dewi, ada tantangan yang saya hadapi. Jadi dalam menerapkan itu tidak berjalan mulus, banyak sekali tantangannya. Termasuk permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik kita. Mulai dari keterlambatan yang berkaitan dengan kedisiplinan, kemudian masalah-masalah lain yang mungkin berkaitan dengan pembelajaran seperti siswa yang jarang masuk. Kayak gitu. Nah, di sini yang saya mau bahas atau kita bisa saling bertukar sharing mengenai kedisiplinan peserta didik kita. Sebenarnya dari tadi sudah dibahas mengenai keterlambatan siswa dan lain-lain. Untuk masalah keterlambatan siswa, di situ setelah digali banyak permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik kita karena kita kan berada di daerah. Betul. Nah, ada peserta didik kita yang rumahnya tuh cukup jauh dan aksesnya juga cukup sulit kayak gitu. Nah, apalagi musim hujan ya, Bu. apalagi di musim hujan banyak sekali absensi siswa yang tidak hadir kayak gitu. Jadi mungkin untuk siswa-siswa yang tersebut kayak gitu yang aksesnya jauh, ada siswa yang mengalami kesulitan karena kendaraan. Jadi setelah digali siswa tersebut tidak memiliki kendaraan. Jadi untuk sampai ke sekolah dia itu mengandalkan temannya. Jadi kalau misalnya temannya nggak masuk, dia juga ikut tidak masuk. Nah, pada saat itu
absensi alpanya banyak kayak gitu. Setelah saya panggil orang tuanya untuk berkoordinasi, karena pembinaan ini sejatinya tidak bisa dari kita saja sebagai pihak guru atau dari sekolah, Iya, harus ada tapi dari kerjasama. dua arah ya, bisa dari orang tua juga kayak gitu. Iya, Setelah dikoordinasikan memang ibunya menyampaikan bahwa siswa tersebut tidak memiliki kendaraan kayak gitu, dan orang tuanya juga tidak, maksudnya karena kondisi ekonomi Bu ya, betul. jadi memang belum bisa mengupayakan anak itu bisa datang sekolah terus kayak gitu, karena kondisi tadi. Dan ketika siswanya yang biasa dia bonceng kayak gitu dia tidak hadir, jadi dia juga tidak hadir. Jadi saya pada saat itu setelah dikoordinasikan, setelah dicari tahu latar belakangnya, akhirnya pihak sekolah juga kan tidak bisa kalau misalnya kita memaksakan kayak gitu. Tapi kita juga tidak bisa kalau di istilahnya ya, kebebasan seperti itu, karena nanti siswa tersebut atau siswa-siswa yang lain pasti akan sama kayak gitu. Jadi saya usahakan, setelah saya koordinasi dengan orang tuanya, saya bilang kalau memang tidak ada, mohon untuk mengabari paling enggak guru kelas kayak gitu, guru wali kelasnya atau guru piket. Karena kalau misalnya dibiarkan saja, absensinya pasti akan banyak yang tanpa keterangan kayak gitu. Akan bertambah. Iya. Dan diupayakan kalau bisa ya siswa tersebut tetap bisa hadir. Karena kalau misalnya kita sering tidak hadir, maka otomatis dari segi pembelajaran juga akan tertinggal. Kalaupun memang dia tidak bisa hadir, paling nggak dia koordinasi dengan wali kelas atau tanya dengan temannya supaya dia tidak tertinggal mata pelajaran. Mungkin itu saja sih Bu, cuma sharing-sharing saja. Iya. Ini nanya sedikit Ibu, coba kita sharing ya Bu ya. Jadi dari sharing Ibu tadi karena siswa sering terlambat, kira-kira untuk menutupi pembelajaran itu seperti apa langkahnya Ibu? Iya, kalau untuk solusinya, saya menyampaikan kepada orang tua tersebut, karena kebetulan orang tua siswa tersebut juga ada handphone. Jadi saya kan tadi koordinasinya dengan wali kelas ya. Kemudian dia juga koordinasi dengan teman-temannya kayak gitu. Hari ini pembelajarannya apa kayak gitu, supaya dia juga tetap bisa mengikuti pembelajaran. Nanti ketika dia datang ke sekolah, dia bisa menemui guru-guru yang tertinggal kalau memang ada tugas yang dia belum selesaikan kayak gitu, supaya tetap bisa berjalan. Artinya tetap juga berkolaborasi ya Bu ya, dengan komunikasi ya Bu ya. Terima kasih untuk Ibu Yunita sebagai wakil kesiswaan. Kasih aplaus dulu untuk Bu Yunita teman-teman. Sampai sini ada yang ditanyain? Tidak? Cukup? Cukup. Terima kasih ya Bapak Ibu atas kesempatan waktunya pada siang hari ini. Inilah saya bukan niat menggurui, tapi kita berbagi Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan apa yang saya dapat sudah saya implementasikan ke Bapak Ibu semuanya, dan mudah-mudahan juga bermanfaat bagi saya juga bagi Ibu semuanya. Boleh saya berpantun dikit Ibu? Boleh. Iya. Minum es pakai selasih. Iya, segar ya Bu ya. Saya tidak bisa mengaturkan sesuatu terkecuali ucapan terima kasih. Mungkin itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam penggerak semangat dan bahagia selalu. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enda Lestia. Saya merupakan rekan kerja Ibu Dewi Mayasari di SMP Negeri 2 Lubai Ulu. Berdasarkan pemaparan Ibu Dewi Mayasari, sudah sangat baik dan